Saya bersyukur perjalanan Mas Roy dan Dr. Tifa sudah sampai di pengadilan, dan saya yakin itu yang dihindari sebetulnya oleh Joko Widodo. Hampir semua tersangka, beberapa tersangka mengatakan store ke Joko Widodo. Itu fakta persidangan. Kenapa ini tidak dikejar? Maka saya dengan teman-teman yang punya lembaga namanya komite itu panitia, komite pemburu koruptor itu akan mengejar ini Joko Widodo karena apa? Dengan uang korupsinya dia bisa mau menguasai Indonesia lewat anaknya, dia keliling itu. Jadi gambarnya gajah, cocok itu petunjuk Tuhan sebetulnya. Gajah itu gak punya ijazah gitu loh, gajah. Dengan kasus korupsi Joko Widodo palsu ini, kita kembali bahwa dia tidak sah sebagai presiden, dari semua yang ditandatangani oleh dia menjadi tanggung jawab pribadi, seperti kasusnya Najib Razak di Malaysia. Itu tujuan kita. Saya bersyukur bahwa saya ada di tengah-tengah para pejuang yang selama ini saya merasa sendirian, ternyata banyak juga gitu. Jadi ketika saya menggugat Undang-Undang Dasar 45 palsu, saya sendirian memang. Terus kemudian kemarin waktu saya menggugat keberadaan Jakarta sebagai ibu kota juga sendirian. Tapi sekarang saya bersyukur banyak yang hadir. Pak Setia Soeharto kita ketemu di Bandung. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Satu masalah kedaulatan rakyat, yang kedua masalah Joko Widodo. Saya bersyukur perjalanan Mas Roy dan Dr. Tifa sudah sampai di pengadilan, dan saya yakin itu yang dihindari sebetulnya oleh Joko Widodo. Joko Widodo palsu. Jadi saya menemukan satu data, saya bekerja sama dengan Michael, bahwa memang kalau UGM menyatakan Joko Widodo itu ada memang, tapi bukan dia. Itu yang pakai kacamata dan berkumis itu alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Keberadaannya di mana? Nanti Pak Setia Soeharto yang koordinasi sama saya tahu info-infonya karena beliau ada di institusi intelijen, jadi saya kira itu. Jadi waktu kasus ijazah ini bergulir, saya bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa berlarut-larut? Kalau di dunianya Pak Setia Soeharto itu disepsi, penyesatan, apa yang disesatkan dengan perjalanan ijazah ini? Ternyata saya menemukan dua hal. Satu, tentang hilangnya status Jakarta sebagai ibu kota negara. Jadi waktu zaman kemerdekaan dulu, para senior-senior atau para pendahulu kita, ketika Jakarta jatuh maka ibu kota dipindahkan ke Jogja. Karena itu teorinya, kalau mau menguasai satu negara, kuasai dulu ibu kotanya. Sekarang ibu kota kita itu tidak jelas saat sebelum saya gugat. Nah, waktu saya gugat di MK, memang gugatan saya ditolak, tapi petitumnya diangkat bahwa Jakarta kembali menjadi ibu kota negara. Jadi saya bersyukur. Saya tidak cari menang atau kalah, tapi tujuan dari gugatan itu saya. Terus yang kedua, apa yang ditutupi dari kasus ijazah ini ternyata adalah korupsinya Joko Widodo. Jadi sesuai dengan yang kita baca tentang OCCRP, tidak mungkin lembaga sebesar itu bohong. Pasti dia punya data. Yang kedua, hampir semua tersangka, beberapa tersangka mengatakan store ke Joko Widodo. Itu fakta persidangan. Kenapa ini tidak dikejar? Maka saya dengan teman-teman yang punya lembaga namanya komite itu panitia, komite pemburu koruptor itu akan mengejar ini Joko Widodo karena apa? Dengan uang korupsinya dia bisa mau menguasai Indonesia lewat anaknya, dia keliling itu. Jadi gambarnya gajah, cocok itu petunjuk Tuhan sebetulnya. Gajah itu gak punya ijazah gitu loh, gajah. Itu ya, jadi satu masalah korupsi. Kedua masalah kedaulatan. Tahun 98 sampai 2002 kedaulatan rakyat itu diambil alih oleh partai politik lewat penggantian Undang-Undang Dasar 45.
Jadi kalau ada gerakan mengambil kembali atau merebut kembali kedaulatan, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali menguasai Senayan, apapun caranya. Setuju. Tidak ada cara lain. Dan ada rencana waktu itu Pak Setio Sularso juga hadir, ada prakongres kembali ke Undang-Undang Dasar 45 di Bandung, dan kita sepakat 18 Agustus kita akan melakukan kongres di Senayan. Tapi Dr. Jun, mungkin boleh saya tambahkan 2 tempat di mana saya pernah membaca atau mendengar soal kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Satu adalah di ADART Partai Gerindra. Ya betul. Yang kedua adalah saat Ahmad Muzani ditanyai wartawan saat selesai dari ziarah atau ini ya melayat ke Pak Trisutrisno. Waktu itu diwawancara oleh wartawan dan pertanyaannya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya, Ahmad Muzani dan Partai Gerindra dan Pak Prabowo ya harusnya ya komit untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kenapa sudah 2 tahun tidak dijalankan juga dong? Begini ya, pesan Pak Tri sebelum meninggal, memang kebetulan saya dekat bertahun-tahun saya sama beliau. Beliau ingin di dalam semuanya konstitusional. Di dalam konstitusi TAP MPR nomor 1 tahun 2002 itu mengkaji ulang hasil perubahan. Nah, beliau punya pemikiran dengan beberapa tim termasuk Profesor Kailan. Kalau mengkaji ulangnya, dikaji ulang itu adalah perubahannya. Tapi kembali itu artinya yang asli tetap ada, perubahannya dalam bentuk adendum. Perlu saudara-saudara ketahui, istilah kembali itu sebetulnya diplesetkan. Sebetulnya kita cuma meneruskan apa yang dibuat oleh para pendiri bangsa. Karena 17 Agustus para proklamator memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, 1 hari kemudian membuat negara dengan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 45. Itu jadi, dan diperkuat oleh dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, dalam kesempatan ini Mike, saya minta waktu untuk menjelaskan kepalsuan Undang-Undang Dasar itu. Oke. Di dalam Undang-Undang Dasar yang lama, di pasal 3 ada kata-kata MPR menetapkan Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga tidak pakai TAP. Hanya pada perubahan keempat dijadikan satu itu. Dan TAP ini, ketetapan MPR ini tidak pakai nomor. Itu yang saya laporkan sebagai pemalsuan dokumen negara. Tidak pakai nomor, Pak Sedo. Tertanggal 10 Agustus 2002. Kalimatnya begini, tolong ini diperhatikan kalimat pemalsuannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah dirubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, diperkuat dengan dekret Presiden 5 Juli 59. Harusnya kalimatnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah dirubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah perubahan dari, itu tidak ada kata-kata itu. Jadi seolah-olah ini adalah yang ditetapkan 18 Agustus. Itu pemalsuannya. Oh, jadi seperti saya jadi teringat dengan kasus ijazah. Seakan-akan Jokowi yang presiden itu sama dengan Jokowi yang kuliah di UGM. Ya, itu. Tapi bukan ada perubahan dari ya. Bukan. Harusnya ada dibilang ijazah ini adalah perubahan dari. Kan kita jadi nggak mempersoalkan ijazah ya. Contohnya seperti itu. Gimana Nah, sejak itu maka segala apa yang terjadi di negeri kita ini semuanya penuh kepalsuan, termasuk presiden. Dan saya berharap dengan kasus korupsi Joko Widodo palsu ini kita kembali bahwa dia tidak sah sebagai presiden, dari semua yang ditandatangani oleh dia menjadi tanggung jawab pribadi, seperti kasusnya Najib Razak di Malaysia. Itu tujuan kita. Wow. Jadi di Malaysia sudah terjadi ya? Ya. Nah, saya tambahkan, kalau Anda membaca buku Ijazah Jokowi Tidak Ada karya Bernardo Sinulinga, Anda akan menemukan ya
Anda akan menemukan bahwa Pakistan telah mencuci gudang parlemennya dan menemukan hampir setengahnya berijazah palsu. Sudah dilakukan oleh Pakistan. Di Liberia, Terus? presidennya sudah digugurkan karena berijazah palsu. Jadi Indonesia ini lebih mundur atau lebih bobrok daripada Pakistan dan Liberia. Kalau dibilang dibandingin sama Amerika, Inggris, Jerman, jauh lah loh. Jadi saya satu informasi lagi, kemarin saya di Surabaya ketemu Denny Iskandar, itu yang mewawancarai Jokowi Widodo palsu. Dia bilang ini tidak sama antara foto dan orangnya, berarti ini punya orang lain, satu. Kedua, dia ngomong tentang pasar pramuka, bahwa memang di pasar pramuka itu tempat mencetak ijazah-ijazah palsu. Jadi hampir sebagian anggota DPR itu pakai ijazah palsu. Kemudian kepala-kepala daerah, bupati dari satu partai, saya belum saatnya saya menyebut partai ini, itu yang dari partai pemenang waktu itu nyetaknya di pasar pramuka. Saya kira itu. Langganan ya, Dok? Iya, langganan memang. Oke. Makanya kemarin saat saya terakhir ke pasar pramuka, di sana semua toko diwajibkan untuk memasang satu tanda, satu plat gitu. Di sini tidak menerima pembuatan ijazah palsu. Berarti kan selama ini terima. Tapi modusnya, Mike, kayak KM50. Iya. Tadi tempat lokasi peristiwa itu dihilangkan, dibersihkan. Oke, lanjut.